Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Welcome back di segmen analisa kripto. Di video kali ini kita akan membahas untuk token FAI atau FIOT, teman-teman. Hari ini FIOT diperdagangkan di kisaran 2.500 rupiah. Udah naik ya lumayan, 24 jam terakhir naik sekitar 16%. Terus FIOT ini adalah token berbasiskan services dan juga AI Big Data, which is AI itu sangat booming baru-baru kemarin setelah Microsoft melakukan adopsi terhadap ChatGPT. Dan ya pada naik semua nih, semua saham yang berbasiskan AI, semua token yang berbasiskan AI itu pada glory semua. Kalau kita lihat untuk supply maksimumnya untuk token FAI ini itu sekitar 400 juta dan udah dicetak sekitar 50%-nya. Which is itu ya sekitar 200 juta ya, kurang dari 200 juta sebenarnya. Kalau kita lihat dari penjelasan di bawahnya, Fayat ini dibuat itu di 2018. Berarti proyeknya itu baru digarap 2018 dan mungkin peluncuran tokennya itu belum ya, belum di 2018, mungkin di 2020 mereka akhirnya terregulasi, project terregulasi di Virtual Financial Asset Regulator Framework in Malta tahun 2020. Berarti projectnya baru selesai dibuat sehingga bisa diregulasi itu di 2020. Jadi ini menarik, ini token yang sudah verify teman-teman. Jadi keren buat teman-teman yang sudah berhasil dapetin project yang bagus seperti ini. Tapi gini, volume perdagangan ini naik ya sekitar 98%. Dan juga untuk token ini, FA ini diperdagangkan di beberapa exchange saja, KuCoin, Get.io, CoinEx, Hotbit. Hotbit kosong sih, nggak ada volumenya. BKX juga. Jadi ini token belum listing di exchange besar. Jadi bagus. Kalau kita main langsung ke websitenya fiot.ai/n itu ada fungsinya. Beberapa use case yang mungkin teman-teman bisa pertimbangkan. AI Legal Assistant. Jadi ini tentang AI konsep ya smart contract yang berarti di dalamnya ada smart contractnya di mana ada asisten. Mungkin ini mirip kayak ChatGPT juga ya. Mungkin. Kalau kalau menurut saya sih gini ya, untuk token-token AI ini memang pada naik semua dan ini keren, teman-teman. Kenapa gitu? Karena ke depan zaman itu pasti bakalan mengarah ke teknologi AI. Otomatisasi itu pasti bakalan terjadi dan AI itu bisa belajar ya memang didesain supaya dia tuh bisa mempelajari sesuatu, teman-teman. Jadi ini kecanggihan buatan ya, kecerdasan buatan lah istilahnya. Nah, tapi biasanya yang namanya baru booming itu memang harganya pada naik, teman-teman. Seperti kasus ya Metaverse kemarin. Bagaimana Meta berganti Facebook berganti menjadi Meta, bagaimana banyak project-project Metaverse itu booming. Salah satunya Sandbox, The Sandbox itu naik sangat signifikan, bahkan pernah berada di harga sekitaran 7,6 dolar. Dan saat ini sih harganya udah turun ke 0,79. Jadi udah turun cukup dalam ya. Jadi ketika boomingnya habis, harganya bisa nyungsep turun sangat-sangat ekstrim. Dan kalau kita lihat untuk chart dari Vaio sendiri, hari ini so far so good. Vaio pertama kali listing pun dia langsung drop. Di sini kita lihat di April bulan Maret kalau di Get.io itu dia udah listing ya dengan posisi drop terus harganya turun sampai at the end dia dapat momentum ya momentumnya ya sekarang yaitu ketika AI booming, teman-teman. Nah, tapi kalau kita lihat dari volume perdagangannya ini kok agak kecil ya. Saya agak-agak gini nih melihat proyek-proyek seperti ini nih. Jadi volume perdagangan di Fayot ini agak kecil. Berarti di sini kita bisa melihat bahwa posisinya saat ini yaitu terjadi posisi FOMO di market. Banyak orang yang berbondong-bondong masuk ke market. Ya, sementara itu memang para whales mungkin sudah melakukan akumulasi di bawah. Tapi kalau menurut saya posisi saat ini masih ada kemungkinan buat naik, masih ada kemungkinan. Kenapa begitu? Karena kalau di chart weekly kita belum melihat dump yang sangat-sangat parah sih untuk token ini. Dia masih cenderung setelah di sini dia bikin spinning top.
Oke, spinning top, kemudian satu candle merah, terus sekarang create satu candle hijau lagi. Berarti ada possibility buat fase sideways dulu dalam beberapa minggu. Tapi ya kita lihatlah kemana kira-kira pergerakan dari market. Karena mengingat Fayot ini dia berlawanan sama pergerakan dari Bitcoin. Tampaknya berlawanan. Kalau kita lihat di time frame yang lebih kecil, Fayot ini dia bergerak di dalam sebuah triangle, teman-teman. Di time frame daily kita bisa lihat. Nah, sekarang Fayot ini punya misi. Misinya apa? Yaitu menembus level resistance yang cukup ideal di sini, yakni di kisaran 0,16. Itu merupakan level resistance yang mungkin bisa menahan Fayot sementara. Sementara itu juga Fayot juga lagi bertahan di level supportnya, yaitu di kisaran 0,13. Jadi selama Fayot masih tetap bisa bertahan di atas level ini, masih ada possibility buat Fayot kembali menguat ke depannya. Hanya saja, teman-teman juga harus waspada ketika Fayot ini drop. Jadi kalau dalam posisi seperti ini, kita udah lihat nih Fayot berhasil breakdown, kemudian dia ngetes level support, maka target berikutnya Fayot adalah untuk menginvalidate. Itu kemungkinannya kalau kita lihat di sini bagaimana pergerakan smart money atau para whales itu perlahan-lahan keluar ya kelihatan dari Fayot. Ini berarti ada indikasi bahwa ya kemungkinan trennya bukan naik lagi. Kemungkinan trennya mungkin bisa turun. Jadi dengan pertimbangan itu kita bisa melihat apakah Fayot bakalan berhasil menembus level 0,16. Kalau dia berhasil maka arahnya bakal naik. Kalau dia gagal berarti dia cuma ngetes resistance dan kemudian bisa berpeluang untuk drop lebih signifikan lagi, membuat swing low baru atau lower low yang baru. Jadi berarti Fayot bakalan atau mendekati tren bullishnya, mendekati atau mengakhiri tren bullishnya. Jadi bisa jadi seperti itu yang bakalan terjadi ke depan. Ya ini sangat-sangat volatile pergerakannya, sementara memang token-token AI kebanyakan pada naik. Pasti kalau menurut saya itu pasti bakalan ada titik jenuh di mana akhirnya tren mulai hilang, tren mulai ya semakin turun sampai tidak banyak orang yang membicarakan AI lagi, harga tokennya pasti akan terbawa arus turun juga, teman-teman. Jadi untuk sementara ini yang terlihat, yang teman-teman harus perhatikan yaitu volume perdagangan yang udah mulai kecil, terus juga posisi dari smart money yang menurun, teman-teman. Volume smart money-nya menurun di time frame daily. Ini di time frame daily loh, berarti pengaruhnya bakalan cukup besar. Berarti kalau kita lihat di time frame weekly tadi, ini bisa jadi juga ya berpotensi untuk terjadi penurunan yang mungkin bisa lebih dalam lagi ke depannya di time frame weekly-nya. Coba kita lihat dia di time frame 4 jam seperti apa untuk pergerakan jangka pendek. Kalau di time frame, hapus dulu. Nah, kalau kita lihat di time frame 4 jam, posisi daripada Fayot itu dia tampaknya kena reject di level resistance. Ini kelihatan di bearish engulfing di sini, teman-teman. Bagaimana sebelumnya Fayot sempat drop turun, kemudian dia spike naik ya dengan volume yang juga cukup tinggi. Terus dia nggak berhasil menembus 0,17. Dia ketahan di level tersebut, kemudian ada bantingan yang cukup signifikan. Berarti seller ini udah mengambil inisiatifnya untuk menekan market. Jadi ini bisa menjadi indikasi teman-teman buat hati-hati dulu. Saat ini hati-hati, kita lihat apakah Fayot bakalan kembali drop turun ya setelah dia terreject di 0,17 ini, karena sebelumnya memang Fayot ini cukup baik, dia bertahan di EMA 200. Selama tren bullish ini Fayot belum sama sekali turun di bawah EMA 200, teman-teman. Jadi teman-teman boleh gunakan ya, kalau teman-teman trading, teman-teman boleh banget aktifkan EMA 200-nya. Itu kalian bisa jadikan ini sebagai indikator tren. Selama pergerakan dari Fayot masih berada di atas EMA 200, itu berarti bull masih ada di Fayot. Tapi kalau dia sudah berhasil di breakdown, bahkan tembus bergerak di bawah, itu udah menandakan market cenderung turun. Ini kalau kita lihat di time frame 4 jam memang kelihatan lebih jelas bahwa wheels itu udah pada taking profit sepertinya di Fayot. Udah pada taking profit, udah mulai hilang nih, teman-teman.
Tapi ini bukan berarti bakalan langsung turun, bisa jadi juga Wheels bisa masuk tiba-tiba. Ya kita nggak tahu lah, karena sebelumnya kita lihat dari data sini, di Januari itu juga pernah ya, bagaimana Wheels hilang dari pergerakan. Jadi buat teman-teman yang bingung, ini indikator Loken. Wheels itu yang biru-biru ini, kalau birunya nggak ada di chart, berarti kosong, itu berarti perdagangannya cenderung tidak diperdagangkan atau tidak diramaikan oleh wheels-nya. Kalau pergerakannya ada wheels kayak gini, biru-biru gini, biasanya harganya bakalan terpompa naik. Semakin dia turun, semakin lama turun, semakin hilang, ya kemungkinan harganya bakalan turun. Jadi untuk Fayat gitu sih menurut saya, proyeknya bagus, dia terregulasi di Malta, tapi yang harus teman-teman pahami adalah tren, teman-teman, yang namanya momentum tren. Ya, jadi jangan seperti metaverse kemarin ya. Jadi udah naik tinggi, teman-teman kejar terus akhirnya nyungsep. Kalau Vaio sendiri kita juga belum tahu pasti kapan trennya bakalan habis. Tapi untuk posisi saat ini sepertinya teman-teman harus pantau di MA 200 time frame 4 jam. Di sana bisa menjadi indikasi kemana kira-kira kedepannya pergerakan dari Vaio. Gitu aja, semoga bisa bermanfaat buat Vaio. Dan akhir kata saya Andre, makasih.